Halo Leo, jumpa lagi bersama channel Marga Anime. Leo, kali ini aku akan mereview One Piece chapter 937 sekaligus mencoba menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya. Sebelumnya, selalu kusampaikan salam kompak dan doa terbaik selalu untuk kalian semua agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Leo, ada 3 hal yang akan aku angkat sebagai tema pembahasanku kali ini, yaitu Kota Emas, Oshiruko, dan Susui. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Cek itu. Pertama, Kota Emas. Leo, aku jadi teringat sebuah kota megah dan luar biasa dalam dunia One Piece yang ditunjukkan Oda pada arcs yang cukup lama sudah kita lewati. Kota itu bernama Kota Emas Sandora. Kalian mungkin ingat sebuah pulau yang bernama Pulau Jaya, yang mana akibat dari ledakan Knock Upstream, sebagian dari Pulau Jaya beserta kota emas yang ada di dalamnya diterbangkan ke atas langit menuju Skyfi atau Pulau Langit, dan menyebabkan seorang Mombran Norlan dihukum mati karena dianggap menyampaikan kebohongan besar tentang adanya sebuah kota emas yang ia temukan dalam pelayaran terakhirnya. Kemudian juga menjadi sejarah lahirnya sebuah cerita tentang Norlan sang pembohong. Menurutku, seorang Oda tidak mungkin mengulang tema cerita yang sudah pernah ia ceritakan. Kota emas yang dibahas pada chapter kali ini tentu akan berbeda kisah maupun makna yang ingin ia sampaikan. Kita sama-sama ketahui, arcs Wano Kuni Oda ceritakan berdasarkan sejarah, budaya, dan juga cerita yang ada di negaranya. Jadi tidak heran arcs Wano Kuni kental dengan unsur sejarah dan budaya Jepang. Jika kita perdalam makna dari kota emas yang disinggung pada arcs Wano Kuni ini, ada beberapa hal atau poin penting yang harus kita rangkum perlahan-lahan, Leo. Yos. Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit. Seorang Oda tentunya pasti ingin mengangkat nama negaranya. Kemudian, emas sejak dahulu hingga sekarang selalu dianggap barang serta hal yang berharga. Namun saat ini, ilmu pengetahuan merupakan salah satu hal yang berharga yang mungkin bisa saja mengalahkan nilai berharga dari emas. Jika kalian tahu, Leo, bisnis terbesar di dunia saat ini didominasi oleh bisnis yang bergerak di bidang atau berawal dari ilmu pengetahuan. Contohnya, bisnis atau perusahaan Apple dan Google. Itu membuktikan ilmu pengetahuan begitu sangat berharga, Leo. Karena ada pepatah mengatakan ilmu pengetahuan adalah mata uang yang dapat digunakan di semua negara. Kembali ke hal yang akan kita bahas atau kita kaitkan. Wano Kuni meski dikenal dengan sebuah negara yang tertutup, namun mereka memiliki ilmu pengetahuan yang sangat berharga. Menurutku, ada 3 hal berharga terkait ilmu pengetahuan di Wano Kuni, Leo, yaitu 1. Kemampuan mengolah dan membuat batu terkeras di dunia yang tidak dapat dihancurkan, yang kita kenal dengan batu poneglyph. Kedua, kemampuan membaca, bahkan mungkin saja menciptakan bahasa yang ada atau tertulis pada poneglyph. Dan ketiga, yang terakhir, kemampuan mengolah batu laut menjadi senjata atau alat-alat yang berguna. Karena kita tahu sendiri, batu laut digunakan baik oleh pemerintah ataupun marin ataupun angkatan laut untuk menangani para pengguna buah iblis atau buah setan. Berdasarkan hal-hal yang kusebutkan tadi, tidak heran sejak dulu Wano Kuni dikenal sebagai kota emas dan berusaha dikuasai oleh pihak luar atau bangsa asing. Kedua, Oshiruko. Leo, Oshiruko merupakan makanan khas Jepang dan juga Wano Kuni, yaitu sebuah hidangan atau makanan dengan bubur kacang merah disertai mochi di atasnya. Entah mengapa,
Oda membuat cerita seolah Big Mom sangat menginginkan itu pada chapter 937. Dan saat ini, Big Mom dan Chopper beserta rombongan dalam perjalanan menuju Udon. Pada kesempatan yang sama, Chopper sangat takut seandainya ingatan Big Mom pulih akibat mengetahui ternyata Oshiruko tidak ada di Udon. Jos, Oshiruko ternyata benar-benar ada di Udon. Tepatnya di tambang penjara Udon. Yohoho. Salah satu dari 3 bencana milik Kaido, yaitu Queen, merupakan penggila Oshiruko. Dan dia tidak akan berbagi kepada siapapun jika itu menyangkut Oshiruko. Leo, benang merah kemunculan Big Mom di tambang penjara Udon, seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya, nampaknya telah ditunjukkan oleh Oda. Jos, siap-siap gelut antara Queen of Whole Cake Island dan Queen of Fryson Min Udon. Dan kapten tercinta kita bisa bebas. Tapi secara pribadi, aku tetap menginginkan Luffy yang menumbangkan salah satu dari 3 bencana milik Kaido sebelum duel terakhirnya dengan Kaido nantinya, Leo. Ketiga, Susui. Leo, ada 2 kemungkinan yang akan aku bahas tentang Susui. Pertama, Susui dibuat dari baja terkuat atau baja hitam. Kalau di Kalimantan, kami menyebutnya besi senaman. Sebuah besi yang biasa digunakan untuk bahan membuat senjata khas orang Dayak, yaitu mandau. Jadi jangan heran jika kalian melihat Susui berbeda dengan pedang lainnya karena berwarna hitam. Leo, bisa saja pedang milik Mihawk juga berbahan dasar yang sama dengan Susui. Kedua, pada salah satu panel, orang yang sedang bertarung dengan Zoro yang disebutkan bernama Gyukimaru mengatakan bahwa Susui adalah pedang hitam. Pedang tersebut menjadi satu setelah melewati banyak pertempuran bersama Ryuma. Leo, di sini muncul sebuah pertanyaan tentang makna pedang tersebut menjadi satu. Apakah Ryuma pengguna 2 pedang, kemudian pedangnya menjadi satu setelah melewati banyak pertempuran? Kalau menurutku, sepertinya tidak, Leo. Aku merasa story tersebut selain agak aneh, sepertinya kurang epik jika menjadi alasan atau makna kata pedang tersebut menjadi satu. Selain dari penampilannya saat di trailer Bark yang memang menunjukkan style bertarung dengan satu pedang, aku sepertinya lebih tertarik ke arah haki. Karena selain membuat pedang berwarna hitam dan juga membuat pedang menjadi keras, akibat terlalu sering dan dalam waktu lama dilapisi haki, akhirnya pedang tersebut menjadi satu dengan haki atau berubah warna menjadi hitam, sama seperti saat dilapisi oleh haki. Sebagai tambahan, bagi penggemar Zoro, termasuk aku pribadi, Leo, tentu sangat bahagia melihat dia kembali mendapat panggung dari Oda Sensei saat duel melawan Komazo. Yos, Leo, selain karena memang lengah karena diganggu oleh Gyukimaru, nampaknya Zoro memang sengaja atau senang saat dia tertusuk. Karena dengan begitu, dia dapat mengambil senjata milik Komazo dan menampilkan style atau aliran 3 pedang yang kita kenal dengan Santoryu, namun dengan mode pedang sabit atau pedang kematian. Jos! Mungkin segitu dulu yang bisa kubagi bersama kalian, Leo. Salam kompak dan sukses selalu. Yos! Sekian.